Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terkini dalam kasus miras oplosan yang menewaskan 8 orang, kita sudah terhubung dengan rekan Ramadan Wibisono di Cimahi, Jawa Barat. Iya, Ramadan, sampai sore ini apa informasi terpenting yang Anda dapatkan dari Cimahi, Jawa Barat? Ya, Sinta, Sofian, serta pemirsa, minuman keras atau miras oplosan kembali merenggut korban jiwa. Dalam sepekan terakhir ini, 8 warga Cimahi, Jawa Barat tewas, sedangkan 3 orang lainnya sampai saat ini masih dirawat intensif di beberapa rumah sakit di Cimahi. Sedangkan 1 orang lainnya sudah diizinkan kembali ke rumah setelah menjalani perawatan selama beberapa jam di Rumah Sakit Cibabat, Cimahi. Para korban seluruhnya diduga terlibat pesta minuman keras oplosan pada Rabu malam 30 Juli yang lalu. Dan saat ini saya tengah berada di rumah salah seorang warga yang kebetulan sudah diizinkan kembali ke rumah setelah diduga terlibat pesta minuman keras oplosan pada Rabu malam yang lalu. Untuk mengetahui kronologisnya seperti apa, saya akan berbincang dengan Bapak Usep Sunarya. Selamat sore Pak Usep. Sore Pak. Oke, Pak Usep, bagaimana keadaannya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, cuman tinggal agak pusing sedikit dan badan masih agak linu. Oke, Bapak bisa tolong jelaskan kronologisnya seperti apa tuh Pak? Bapak dan juga kawan-kawan yang lainnya terlibat pesta miras oplosan itu hingga akhirnya ada 8 orang tewas gitu Pak. Itu minuman lain biasanya gitu. Saya sering minum itu minuman ginseng itu. Bahkan tiap hari saya minum. Cuman agak anehnya hari Rabu itu agak lain. Jadi rasa pusingnya makin keras gitu. Biasanya kan bisa nahan lah. Bapak biasa membeli miras oplosan itu di mana Pak? Apa memang sudah ada tempat khusus membeli itu atau khusus ada tempat lain? Enggak, khusus aja di depan. Enggak pindah-pindah. Di tempat yang terdekat. Kemudian apakah itu efeknya langsung terasa pada hari itu juga atau mungkin beberapa hari kemudian Pak? Beberapa hari kemudian yang terasanya. Kalau minum hari Rabu itu nggak kerasa. Bahkan minuman itu terasa agak keras. Cuman nggak ingatnya datang ke rumah langsung tidur. Pas bangun tidur yang terasa itu menambah parah. Setelah ada peristiwa ini Pak, kejadian ini apalagi Bapak juga mengalami sakit ya. Terus kemudian ada beberapa teman Bapak yang meninggal. Apakah Bapak kapok Pak? Tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi Pak? Iya, pasti saya kapok. Nggak mau lah. Melihatnya juga saya mungkin merasa takut itu Pak. Dari bersama teman-teman itu, biasanya Bapak dengan mudah membeli miras itu atau ada perlu cara tertentu atau mungkin ada kesulitan gitu nggak Pak? Enggak. Minimal tiap hari Bapak minum itu nggak susah belinya. 1 botol lah per hari yang dirasakan sama Bapak itu. Dijual berapa biasanya Pak secara eceran itu? 15.000 1 botolnya. Jadi minum itu bareng-bareng dengan kawan-kawan yang lainnya ya pada saat yang bersamaan ya? Pokoknya belinya jadi nggak sekaligus kita beli 3, nggak. 1 botol habis baru tambah lagi, beli lagi. Kan belinya dekat. Jadi dengan peristiwa ini Bapak janji nih tidak akan mengulangi lagi baik itu minuman keras dalam jenis apapun termasuk oplosan? Insya Allah pasti berhenti lah. Harapannya ke depan seperti apa nih Pak dari penyelidikan kasus ini Pak? Lebih takut lah. Lebih takut melihat minumannya juga Bapak kayaknya takut. Pengen serius aja usaha kita. Dari keluarga sendiri sebenarnya sempat ada teguran atau larangan nggak sih Pak dari istri ataupun anak gitu Pak tentang untuk melarang minum-minuman keras seperti ini apalagi oplosan ini Pak? Ada, cuman nggak dianggap. Kenapa? Iseng aja itu. Kan belum mengalamin minuman mabuknya seperti itu. Belum. Terakhir nih Pak, ada yang ingin disampaikan nggak Pak terutama untuk masyarakat khususnya di Kota Cimahi agar peristiwa ini tidak terulang lagi gitu loh Pak? Ya kalau bisa, pengen lah kalau sama-sama peminum harusnya dilihat-lihat dulu. Kalau biarpun dia senang minum harusnya lihat-lihat dulu. Jangan sampai terulang seperti yang udah seperti kemarin.
Tapi tentunya lebih bagus lagi jangan minum minuman keras jenis apapun ya Pak ya, apalagi oplosan ini ya Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak waktu dan juga informasinya. Selamat beristirahat kembali, silakan beristirahat. Ya pemirsa, hingga saat ini pihak kepolisian terutama dari Polres Cimahi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus miras oplosan ini. Dan sampai sekarang juga pihak polisi juga telah mengamankan 2 orang selain tentunya memeriksa dari para saksi keluarga korban. Keduanya saat ini masih berstatus saksi, artinya belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun bisa saja keduanya itu ditetapkan sebagai tersangka jika memang terbukti dari hasil pemeriksaan maupun dari hasil penelitian laboratorium minuman yang digunakan saat pesta miras oplosan itu mengandung racun atau bahaya yang dapat menyebabkan kematian. Jika memang terbukti, maka keduanya didakwa dengan Undang-Undang Pangan, yang artinya makanan atau minuman yang menyebabkan kematian orang lain dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara. Demikian informasi dari Cimahi, Jawa Barat. Kembali ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih Ramadan Wibisono langsung melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat. Artinya ini menjadi pelajaran penting ya Sinta. Ya. Kejadian ini bukan hanya sekali, di Surabaya juga pernah beberapa Belum orang lama ini, meninggal akibat miras oplosan. Ya, kita ke kabar lain pemirsa. Pasangan Prabowo Hatta hari ini menggelar acara